Halo sahabat Quran yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Pastor Yos Fernandes dalam Renungan Harian Minggu 1 November 2020. Hari ini merupakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama hari ini diambil dari kitab Wahyu bab 7 ayat 2-4, dilanjutkan ayat 9-14. Aku Yohanes melihat seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dengan suara nyaring ia berseru kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kalian memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Kemudian daripada itu aku melihat suatu kumpulan besar, orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya, dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, tua-tua dan keempat makhluk yang ada di sekeliling tahta itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin, puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat, kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Yohanes bab 3 ayat 1-3. Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita sungguh anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita ini sudah anak-anak Allah. Tetapi bagaimana keadaan kita kelak belumlah nyata. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, ia mencucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan Injil diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1-12a. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat.
bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Dalam pengakuan iman Katolik, syahadat para rasul, kita mengakui adanya persekutuan para kudus. Siapakah yang dimaksud dengan persekutuan para kudus itu? Menurut penglihatan Yohanes yang dikatakan dalam bacaan pertama, mereka itu adalah suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangannya. Mereka itu adalah orang-orang yang telah keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Saudara-saudari yang terkasih, dari penglihatan Yohanes tersebut, kita ketahui bahwa orang kudus itu jumlahnya banyak sekali. Tidak hanya mereka yang secara khusus diketahui dan dirayakan sepanjang tahun liturgi gereja. Perayaan hari ini mengajak kita untuk mengenang semua orang kudus, baik yang dikenal namanya oleh gereja, artinya yang sudah dibeatifikasi, ataupun yang belum dikenal namanya, tetapi dalam hidupnya ia dipandang baik dan berkenan di hadirat Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang berkenan mengangkat mereka, menjadikan mereka sebagai seorang kudus. Bisa jadi orang kudus yang kita kenangkan dan rayakan adalah orang-orang yang kita kenal selama hidupnya di dunia ini. Mungkin itu orang tua kita, saudara kita, atau siapapun. Melalui perayaan hari ini kita pun diingatkan bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi kudus. Sebagai seorang pengikut Kristus, panggilan utama kita adalah panggilan untuk menjadi kudus, sebagaimana Allah adalah kudus adanya. Dan kita semua kelak akan dipersatukan dalam persekutuan para kudus, terlepas apakah kita dibeatifikasi atau tidak. Kita dipanggil untuk menjadi kudus dan bersekutu bersatu dengan para kudus dalam kerajaan surga, bersatu dengan kumpulan besar yang oleh Yohanes dikatakan berjubah putih, memegang daun palem, dan menghadap tahta dan Anak Domba. Kita diajak untuk menjadi kudus dengan melakukan dan menjalankan segala tugas dan tanggung jawab harian kita. Menjadi orang tua yang baik adalah jalan menuju kekudusan bagi Anda yang saat ini telah menjadi orang tua. Menjadi guru yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi pejabat pemerintah yang jujur dan adil, menjadi pengurus gereja yang tekun, menjadi petani yang tekun dan rajin, dan seterusnya. Semua itu adalah jalan bagi kita untuk sampai kepada kekudusan. Kekudusan bukanlah hak dan monopoli para imam dan biarawati, sebagaimana yang kerap kali muncul dalam pandangan sebagian besar umat. Umat kadang-kadang berpikir bahwa yang kudus itu hanya para imam, para suster, bruder, frater. Padahal kekudusan sebenarnya adalah panggilan bagi semua orang yang telah memberi dirinya dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika kita dibaptis, saat itu juga kekudusan menjadi orientasi atau tujuan dari seluruh perjalanan hidup kita. Jangan pernah berpikir bahwa kekudusan itu hanya milik seseorang atau kelompok tertentu saja. Kita semua adalah manusia-manusia yang sedang dalam perjalanan menuju kekudusan. Mari berusaha untuk menjadi kudus dengan dan melalui jalan panggilan yang sedang kita jalani saat ini. Berbicara tentang kekudusan kadangkala menjadi sebuah pembicaraan yang asing dan abstrak. Namun, adanya orang-orang kudus yang baru saja dibeatifikasi di zaman modern ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa kekudusan itu sebenarnya tidak jauh dari kita. Kekudusan itu begitu dekat dengan kita. Kita hanya perlu menyadari dan memperjuangkan serta memohon rahmat dari Tuhan agar dapat menggapainya. Rintangan dan tantangan untuk menjadi kudus itu tidaklah mudah. Kadangkala semakin kita ingin menjadi baik, semakin terasa sulit dan beratlah tantangan hidup yang kita alami. Namun siapa yang bertahan dalam segala rintangan dan tantangan karena imannya akan Tuhan, ia adalah orang yang akan disebut Tuhan berbahagia. Salam, Tuhan Yesus memberkati.